Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di depan saya ini adalah rumah dinas administrator atau general manager pabrik gula Kebon Agung, Malang. Dan posisi saya sekarang berada di depan area pabrik gula Kebon Agung. Di video kali ini saya akan sedikit mereview satu-satunya lokomotif uap yang tersisa di pabrik gula Kebon Agung yang sekarang dijadikan monumen. Lokomotif uap nomor 7. Monumen lokomotif uap ini tepat berada di depan area pabrik gula Kebon Agung dan di tepi jalan raya, teman-teman. Dahulu lokasinya ini masih ikut di area dalam pabrik gula Kebon Agung karena dulu pagarnya di sini ya. Sekarang pagarnya digeser ke arah barat. Dan sebelumnya monumen lokomotif uap ini berada di sebelah utara sana, teman-teman, di dekat kantor polisi. Jadi ini lokomotif uap terbesar yang dimiliki pabrik gula Kebon Agung Malang. Kalau dari bentuknya, ini mirip dengan lokomotif uap di pabrik gula Prajekan yang setipe dengan ini. Dan saya rasa beberapa pabrik gula lain juga ada yang punya. Lima roda berpenggerak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dilihat dari luar, roda yang terhubung dengan stang penggerak roda atau toraks ini 3 roda tengah, teman-teman. Untuk roda paling depan dan roda paling belakang ini terhubung dengan roda di sampingnya menggunakan semacam gear yang berada di dalam bogi. Nah, ini ya. Ini part semacam gear untuk menghubungkan roda kedua dengan roda pertama. Untuk roda keempat dengan kelima juga sama, teman-teman. Nah, itu ya. Kalau untuk roda tengah, roda nomor 3 ini polos seperti ini aja, teman-teman. Dan ini adalah part rem yang berada di samping roda. Nah, ini juga. Nah, ini untuk nomor 7 ini sudah bener. Kalau untuk platnya ini bukan, teman-teman. Ini plat lokomotif Hensel. Ini lokomotif yang seperti lokomotif uap nomor 4 dan nomor 6 yang memiliki bodi gemuk itu. Kalau lokomotif ini buatan Orenstein Koppel. Ya, jadi kalau dari luar yang terlihat hanya 3 roda tengah yang terhubung dengan stang penggerak roda. Dan suspensinya pun sudah dilepas, teman-teman. Ini harusnya ada suspensi di sini. Nah, terkait dengan part ini, di sini juga di atas setiap roda ada suspensinya dulu per daun. Nah, di bawah plat lantai ini ada tuas memanjang ke depan. Ini terkoneksi ke sini. Oh, ini untuk mengeluarkan sisa uap dan air di piston, teman-teman. Nah, ini harusnya terhubung di sini. Lalu ada tuas yang ke bawah. Nah, ke
dua bagian ini. Ini untuk sirkulasi buangan bara api, teman-teman. Dan di sini ada dua tuas. Tuas yang berada di dalam ini untuk katup buangan sisa uap dan air ke piston. Ini ya tuas yang dalam. Sedangkan tuas yang luar ini untuk maju mundur. Pengaitnya semacam ini. Dan ada tempat pasir di bagian depan lokomotif. Nah, kemungkinan dahulu relnya memanjang ke depan, teman-teman ya. Soalnya ini ada bantalan relnya, bekas tempat rel. Namun sekarang hanya sampai di bawah lokomotif, putus di situ. Untuk gauge kereta tebu di pabrik gula Kebon Agung Malang ini 700 mm. Disediakan anak tangga untuk lihat-lihat lokomotif uap. Nah, ini bagian dalam kabinnya. Menyisakan ini saja. Sebagian besar sudah hilang, sudah lepas. Nah, benar ternyata di bagian kanan dalam kabin ada dua tuas, teman-teman. Yang tuas bagian dalam ini untuk mengeluarkan sisa uap dan air di piston tadi. Dan ini yang seperti biasa untuk tuas maju mundur. Lalu ini ada handle, ada tuas. Ini terhubung ke, oh itu teman-teman, terhubung ke kotak pasir. Tuas throttle-nya sudah lepas. Dan di boiler bagian dalam juga sudah tidak ada pabrikan. Harusnya di sini ada plat pabrikan. Ini ada tempat penyimpanan di bagian kiri dan kanan boiler. Ini bukan untuk tender air. Lokomotif uap nomor 7 ini tidak punya tender air yang include di lokomotifnya. Jadi harus memakai gerbong tangki air tambahan. Nah, ini kemungkinan untuk tempat pelumas. Untuk mengeluarkan aliran pelumas biasanya bisa diputar nih ya. Ada putarannya, dan juga bisa mengikuti gerakan stang penggerak roda terhubung dari sini. Nah, jadi bisa buka tutup katup aliran pelumas. Jendela seperti ini. Ini harusnya ada dua bagian, ada jendela yang permanen, ada yang bisa disliding. Ada tempat daun jendelanya. Untuk jendela depan seperti biasa bisa diputar ya. Nah, ini untuk mengunci daun jendela agar tidak berputar. Dan ini ada tuas untuk apa ini? Coba kita lihat dari sisi luar bagian kiri. Dan sistem untuk buka tutup katup aliran pelumas dari sini, teman-teman. Jadi mengikuti gerakan ini, gerakan stang penggerak roda atau toraks. Ya benar, teman-teman. Jadi terhubung ke part pelumas yang di dalam kabin juga. Nah, ini ya. Ada tuas yang putus di situ.
Untuk toraks atau stang penggerak ini masih bawaannya sepertinya. Kalau untuk plat pabrikan itu bukan teman-teman ya, itu plat lokomotif uap pabrikan Hensel. Kalau ini sebenarnya lokomotif uap Orenstein and Koppel. Gagah sekali teman-teman, apalagi saat menggandeng gerbong tangki air, membuat dimensi lokomotif terlihat lebih panjang. Ini digunakan untuk pegangan tangan juru pasir. Jadi juru pasir bisa duduk di depan lokomotif ini. Ini tempat pasirnya. Jadi box pasir di atas boiler itu sudah tidak digunakan teman-teman. Nah, di bagian bawah boiler depan ini ada pipa yang ke bawah teman-teman, terbagi menjadi 2 pipa. Ini adalah pipa uap buangan dari piston. Nah, untuk pipa yang in masuk ke piston itu dari sini teman-teman, di cover plat kuning ini. Nah itu ya, ada di dalam kelihatan. Lalu setelah dari piston dikeluarkan dari dalam sini mengarah ke boiler bagian depan ke cerobong asap. Waktu dulu saya pernah berkunjung ke pabrik gula Kebon Agung tahun 2009. Lokomotif uap dan diesel masih lengkap di dalam area pabrik gula teman-teman, di sekitar dok loko atau remis. Yang berada di luar remis adalah lokomotif uap nomor 4 Hensel dan lokomotif uap nomor 5 Orenstein and Koppel. Sayangnya sekarang satu-satunya lokomotif uap yang tersisa hanya lokomotif uap nomor 7 Orenstein Koppel ini, dan kebetulan ini adalah lokomotif uap yang terbesar yang dimiliki pabrik gula Kebon Agung. Yang lainnya sudah tak tahu di mana rimbanya. 2 lokomotif uap berada di Museum Angkut Malang. Lalu saya pernah melihat 2 lokomotif uap dan 2 lokomotif diesel berada di sekitar Jalan Ki Ageng Gribik, yang sekarang juga sudah tidak ada di sana. Dan ada 1 lokomotif diesel Orenstein and Koppel dahulu berada di dekat pabrik gula Krebet. Sekarang pun sudah tidak ada. Dan saya dapat informasi dari teman di Bali, lokomotif diesel pabrik gula Kebon Agung ini berada di Bali. Jadi sudah tersebar kemana-mana. Oh ya, dan 1 lokomotif diesel sekarang menjadi monumen di Kayu Tangan. Oke teman-teman, jadi saya sudahi video ini, review singkat monumen lokomotif uap pabrik gula Kebon Agung Malang. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.